Saudara, di dalam keseharian kita, bahkan dalam kehidupan bergereja, tidak jarang kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan di mana kita harus mengambil sikap atau keputusan yang mungkin kita anggap benar, namun ternyata sikap ataupun keputusan yang kita ambil malah menimbulkan masalah baru. Bahkan terjadi konflik ataupun perpecahan karenanya. Mari kita mau belajar dari firman Tuhan, bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu di dalam makin dekat Tuhan. Sebelum kita membaca, menggali, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat hari yang baru yang masih Tuhan percayakan. Dan kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan, sekaligus juga belajar dan berusaha untuk melakukan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong, memberikan kami kepekaan, memberikan kami hikmat bijaksana ketika kami menggali firman Tuhan yang kami baca pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan dan pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dan membaca firman yang diambil dari 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Berjudul Pecahnya Kerajaan Itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu." Tetapi ia menjawab kepada mereka, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.' Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan seluruh rakyat, segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, 'Kembalilah kepadaku pada hari lusa.' Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya.
Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahkan tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sendiri rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang-orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, serta seluruh Israel tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Binyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel, dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam, anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah, demikian: "Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, beginilah firman Tuhan: Janganlah kamu maju, dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi." Maka mereka mendengarkan firman Tuhan, dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Kristus, kita mau belajar 3 hal dari firman Tuhan di atas. Yang pertama adalah tahu diri. Ayat yang pertama, "Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja." Ayat yang ketujuh, mereka, para tua-tua yang selama hidupnya mendampingi Salomo, berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hambamu sepanjang waktu." Saudara, siapakah Rehabeam? Rehabeam adalah putra dari Raja Salomo dan cucu dari Raja Daud. Rehabeam menjadi raja setelah kematian Salomo dan memerintah atas kerajaan Israel. Sebagai seorang raja, seorang pemimpin, Rehabeam diharapkan menjadi contoh, menjadi teladan dengan melayani rakyatnya, mengabdi kepada rakyatnya. Namun, pada awal pemerintahannya, Rehabeam menghadapi sebuah tantangan besar yang nantinya akan tercatat dalam sejarah, dan bagaimana dampak yang dihasilkan lewat hidupnya, lewat sebuah keputusan yang diambil oleh Rehabeam. Lalu yang kedua, bijaksana dalam mencari dan meminta nasihat. Ayat yang ke-6, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Lalu ayat yang ke-8, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Saudara,
Rehabeam menghadapi masalah dan dia merasa butuh masukan. Apa yang dilakukan Rehabeam tidaklah salah. Rehabeam menunjukkan adalah penting untuk bertanya dan mendengarkan nasihat dari beberapa pihak, serta melihat dari beberapa sudut pandang, sehingga diharapkan dapat membuat keputusan atau kebijakan yang baik, yang bermanfaat. Sayangnya, Rehabeam mengambil keputusan kebijakan dari pihak yang salah. Entah apa yang menjadi pertimbangannya. Lalu yang ketiga, berusahalah untuk hidup berdamai dengan semua orang. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Pada hari lusanya, datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja oleh Rehabeam sendiri, "Kembalilah kepadaku pada hari lusa." Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia, yaitu Rehabeam, mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Dan ayat yang ke-19. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Pada akhirnya Rehabeam memilih untuk mengabaikan nasihat bijak dari para tua-tua, dan ia dikenal karena kebijakannya dan tindakannya yang akhirnya menyebabkan perpecahan besar dalam kerajaan Israel yang tidak dapat dipulihkan sepanjang masa pemerintahan dari Rehabeam. Lantas, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman hidup Rehabeam yang dicatat di dalam sejarah dan juga Alkitab? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari, bahkan dalam hidup bergereja, tidak jarang kita dipertemukan dengan sebuah masalah, diperhadapkan dengan pilihan-pilihan sulit, dan kita diharuskan mengambil sikap atau tindakan dengan hati-hati dan bijaksana. Tidak jarang kita merasa tahu kebenaran, kita memperjuangkan apa yang kita anggap benar, namun dengan cara yang keliru, sehingga yang muncul adalah perselisihan, bahkan perpecahan. Karenanya, hal pertama yang harus kita ingat tentunya adalah mengingat siapa kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Karenanya keputusan kita seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita punya panggilan, yaitu sebagai garam dan terang dunia. Anak-anak Tuhan, orang Kristen, bukanlah tentang status, melainkan peran dan dampak kita kepada dunia ini, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada komunitas di mana kita ditempatkan. Namun, masalah yang kita temui seringkali bukanlah tentang memilih hitam atau putih, benar atau salah, tetapi masalah yang seringkali membingungkan, dilematis. Tidak jarang juga kita punya kecenderungan memilih jalan yang lebih mudah atau yang sesuai dengan keinginan kita. Karenanya, kita butuh masukan, nasihat dari orang lain. Karena kebijaksanaan berasal dari mendengar berbagai masukan, melihat berbagai sudut pandang, dan belajar dari pengalaman. Maka, mintalah nasihat dari orang yang tepat. Mintalah dari orang yang takut akan Tuhan. Mintalah dari orang yang punya pengalaman yang kira-kira serupa dengan yang kita alami dan dapat melewati masalah itu dengan baik.
Dan yang terakhir juga tidak kalah penting adalah Roma 12 ayat 18 tertulis, sedapat-dapatnya, sekiranya hal itu bergantung kepadamu untuk mengambil keputusan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat ini mengingatkan kita untuk berusaha hidup damai dengan orang lain semampu kita. Sekalipun mungkin jika orang lain tidak berusaha untuk berdamai, Tuhan Sang Juru Damai mengajak kita anak-anaknya untuk berperilaku serupa dengan Kristus, penuh kasih dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami hidup dan bagaimana kami mengambil keputusan yang bijaksana sehingga hidup kami dapat berpadanan dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh terus menolong kami, memberikan hikmat bijaksana dalam keseharian kami, dalam setiap perilaku kami, dalam setiap keputusan kebijakan yang kami ambil, sehingga kami boleh menyatakan kasih dan damai Kristus bagi sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.